wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvita Himla Widya dengan NIM 3.34.24.1.06 dari kelas IK 2B. Nah, jadi di sini saya bakal jelasin pasti sama yaitu tentang Flutter. Nah, yang dimana nanti itu hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke kodenya. Di mana kode ini tuh udah saya jadikan satu dengan nama filenya itu adalah ini navigation dart. Itu saya simpan di lib sebelumnya di my app yang ada di VS Code di D saya. Nah, jadi di sini kita seperti biasa yaitu void main dulu. Jangan lupa yang paling pertama itu kita harus import package-nya dulu, yaitu flutter slice material dot dart. Nah, sini kita void main, kurung buka kurung tutup, terus kurung berawal kita run app my app. Nah, jadi main ini tentunya titik awal program Flutter ya. Nah, ntar run app sama my app itu untuk ngejalanin widget utamanya. Di sini aku buat catatan biar kita bisa sama-sama belajar. Nah, terus selanjutnya di sini kita bakal bikin kelas. Kelasnya namanya my app, terus action atau turunan dari stateless widgetnya. Jadi ini my app itu turunan dari status widget. Nah, yang isinya itu material app atau root aplikasinya. Terus kita masuk ke title atau judul aplikasinya, Flutter Navigation Demo. Nah, terus di sini kita bakal ada initial root. Nah, initial root ini itu halaman pertama yang bakal ditampilin atau first screen kayak gitu. Nah, rootnya itu ntar isinya ada daftar navigasi, mapping antara nama root, string, dan juga widget tujuan. Seperti ini. Ntar juga ada second screen, terus ada second screen with data, itu untuk ngirim data ke layar kedua. Terus habis itu ada juga return second screen with data. Nah, jadi untuk return data screen itu ambil data balik dari layar lain, terus untuk replacement screen itu dan another screen itu contoh replace dari navigasi. Seperti ini. Nah, next kita langsung ke full screen. Nah, selanjutnya di sini ada first screen yang dimana first screen-nya itu kelasnya first screen, terus actionnya juga dari stateless widget. Nah, terus di sini mirip kayak sebelumnya widget build context ya kan. Terus kita return dari scaffold. Nah, scaffold itu adalah struktur dasar halaman atau app bar-nya plus body-nya. Sebelumnya maaf juga kalau suaranya kurang jelas karena masih sariawan. Nah, next terus untuk tombol-tombolnya itu dia bakal nunjukin macam-macam navigasi. Sini ada navigasi post name. Nah, kayak gini navigation post name ya kan. Ntar konteks terus slash second screen. Nah, jadi post name itu dengan argumen itu dia tuh kirim data ke screen lain. Terus navigator terus post name dia itu juga pindah ke screen lain. Dia juga bisa menerima data balik dari screen lain. Seperti ini. Nah, terus untuk scaffold messenger dot show snack bar, nah itu untuk nampilin data hasil balik. Terus navigator push replace name itu untuk ganti screen lama dengan screen yang baru. Jadi nanti screen yang sebelumnya itu dihapus dari stacknya gitu.
kurang lebih seperti ini codingannya. Nah, terus next itu ada namanya second screen. Nah, jadi second screen itu ntar halaman sederhana dengan satu tombol aja. Ntar navigator.pop itu untuk konteksnya dia bakal kembali ke halaman sebelumnya. Ini kelasnya pakai kelas second screen, actionnya masih sama dari status widget. Ini kurang lebih masih sama. Ini bar-nya, titelnya ini, bodinya itu center, chat, atau si anaknya, entar itu yang Elevate button, terus teks itu juga sebagai child. Nah, terus next kita ke second screen with data. Nah, di sini kita punya kelasnya kelas second screen with data action dari status widget. Nah, jadi kita sini tuh punya variabel data yang dikirim dari first screen. Terus ditambahin di teks atau di data. Nah, tombol back itu buat dia balik lagi ke sebelumnya. Nah, di sini kita juga pakai cons dari second screen with data masih sama. Terus ini mirip-mirip yang kayak sebelumnya juga. Nah, terus selanjutnya itu ada return data screen. Nah, ini full widget itu karena dia butuh input user atau text file. Jadi kita ntar bisa masukin teksnya. Nah, terus text editing controller itu buat ngambil teks yang diketik sama user. Terus ada navigator.pop context. Nah, itu balik ke halaman sebelumnya sambil ngirim data balik nama yang diisi. Ini untuk kelasnya, externnya nggak beda jauh banget dari yang sebelumnya. Terus next ada replacement screen. Nah, jadi kalau tombol ditekan, itu ntar bakal langsung ganti layar. Nah, itu pakai another screen. Nah, jadi kalau replacement tuh nggak bisa diakses kembali dengan baik. Nah, ini untuk kelasnya replacement screen, actionnya jadi status widget masih sama, terus widget, with context, konteks, return scaffold, dan seterusnya seperti ini. Nah, terus nextnya itu yang another screen. Nah, jadi dia navigator.pop context dia bakal keluar dari another screen balik ke screen sebelumnya. Dalam kasus ini tuh first screen ya. Ini sama masih mirip body, child. Nah, terus ini untuk teks, size boxnya, lebarnya berapa, ya kan. Terus teksnya itu ntar apa isinya. Kurang lebih seperti itu. Dan em, di sini aku kan pakai Android Studio. Nah, untuk Android Studio sendiri itu nanti teman-teman bisa klik plus ini, ntar teman-teman bisa download emulatornya tuh mau yang seperti apa. Nah, terus bisa di play dulu, di download dulu. Nah, nanti kalau udah di bagian sini di terminalnya ini karena aku kan beda directory sama ini. Nah, jadi ini aku change directory dulu ke ini filenya tak simpan di mana. Nah, jadi ini filenya ada di D, VS Code, terus ada di My App. Nah, di dalamnya My App itu ntar aku Flutter run, nah, main.t, terus lib itu folder juga. Nah, isinya tuh navigation.dat. Nah, navigation.dat ini adalah filenya ini. Ntar di enter aja dan dia ntar bakal nge-building. Nah, di sini kita bisa coba, misal kita coba klik ini. Nah, ntar back seperti yang tadi kita buat ya, yang di first skin tuh mau ada apa aja. Ntar kalau masuk ke halaman setelahnya, ntar back balik lagi ke sini, ya kan. Nah, terus ini navigation with data itu sama. Ini dari first screen, first ini. Nah, di sini kita bisa klik aja kan nanti kita masukin input gitu kan. Lanjutin nextnya itu kita bakal coba ke pencet klik yang ini.
Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.